Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Diana Fisa dengan NIM 6670230037 kelas 4D. Di sini di video ini saya akan menanggapi kritik dan menjawab pertanyaan dari teman sekelas saya, Kak Putri, di mata kuliah Politik Lokal dengan dosen pengampu Bung Yebi Mahasan Mairudin MA. Jadi kritik dan pertanyaan ini saya tanggapi dan saya jawab itu sangat bersangkutan dengan jurnal penelitian yang saya susun dan yang saya teliti untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah politik lokal ini. Oke, jadi Kak Putri mengkritik jurnal penelitian saya yang berjudul Perjuangan PSTTP melawan aliansi preman, elit, dan negara. Studi kerangka lokal bosisem di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Oke, jadi kritik dari Kak Putri itu bagaimana jika status kepegawaian dari sopir trailer itu tidak jelas. Nah, bukankah sopir trailer harusnya bisa membentuk aliansi sendiri seperti aliansi yang sudah dibuat oleh sopir angkot demi menjaga keselamatan para sopir dari aksi pemalakan, penodongan, pencurian oleh aliansi preman, yaitu yang biasa disebut Asmoro kalau di Tanjung Priok. Nah, padahal kalau misalnya sopir angkot aja bisa memiliki aliansi, kenapa sopir trailer nggak bisa memiliki aliansi gitu? Kemudian pertanyaan dari Kak Putri itu adalah bagaimana peran dari negara atas isu yang ada di jurnal penelitian saya ini. Oke, izin menjawab dan izin menanggapi dari kritik Kak Putri. Kak Putri bilang bagaimana jika status kepegawaian sopir trailer ini tidak jelas. Nah, saya akan menanggapi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di situ ada beberapa poin yang memberikan zona abu-abu bagi regulasi atau entitas dari profesi sopir trailer ini. Yang pertama itu ada PKWT dan PKWTT atau perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, di sini itu menjadi zona abu-abu bagi sopir trailer dari regulasi ini karena sopir trailer hanya dianggap sebagai mitra atau pekerja borongan, di mana mereka tidak terikat PKWT dan PKWTT ini di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terus yang kedua, yaitu dalam UU Nomor 13 Tahun 2023 ada standar jam kerja yaitu maksimal 8 jam per hari. Dengan lebih dari itu akan dihitung lembur. Nah, tapi bagi sopir trailer itu jam kerjanya itu 24 jam non-stop, tergantung dengan orderan dari PT ataupun dari panggilan dari pelabuhan itu sendiri. Nah, ketiga, itu yang bisa disoroti adalah upah minimum regional. Pastinya kalau misalnya sebuah profesi itu terikat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pastinya ada UMR atau upah minimum regional. Tapi sopir trailer itu hanya bisa mengambil upahnya dari sisa uang jalan. Jadi misalnya itu sopir trailer hanya diberikan uang 700.000 untuk sekali orderan. Kemudian 700.000 itu dibelikan bensin solar 400.000. Terus belum lagi makan mereka, kemudian belum lagi ada gate pass itu yang ada di pelabuhan. Kemudian kalau terjadi kemacetan pasti akan nombok biaya bensinnya gitu. Nah, jadi dari uang sisa 700.000 itu ya itu yang mereka dapat untuk sebagai upah gitu. Nah, jadi dari beberapa yang saya soroti di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini, para sopir trailer
itu tidak memiliki status kepegawaian yang jelas dari regulasi undang-undang itu sendiri. Nah, karena status kepegawaian sopir trailer ini tidak jelas, bukan berarti sopir trailer ini bisa membentuk aliansi untuk melindungi keselamatan mereka dari aksi pemalakan, penodongan, dan pencurian dari premanisme yang disebut asmoro kalau di Tanjung Priok. Karena sopir trailer jika terjebak di dalam kemacetan itu mereka ya tidak punya kawan gitu loh. Jadi tiba-tiba misal asmoro datang, aliansi preman datang, kemudian memalak mereka, terus mereka misalnya lagi ada di kemacetan atau mungkin lagi sendirian di jalan, itu mereka tidak akan bisa meminta bantuan kalau misalnya aksi premanisme itu jauh lebih cepat melakukan aksinya gitu. Jadi sebetulnya ada aliansinya, yaitu tadi PSTTTP, yaitu Perkumpulan Sopir Trailer di Tanjung Priok. Nah, itu merupakan perkumpulan sopir trailer yang ada di Tanjung Priok, sekitar Tanjung Priok, dan di situ mereka mendengar keresahan dari para sopir dan memajukan kepentingan mereka. Misalnya kayak kemarin aja di jurnal penelitian saya, mereka itu melakukan aksi demonstrasi yang dinaungi oleh atau yang dihimpun oleh PSTTP ini, karena mereka merasa bahwa upah mereka yang tidak cukup justru malah dibebani lagi oleh pihak Pelindo gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah pertanyaan dari Kak Putri, saya akan menjawabnya, yaitu peran dari negara. Nah, bagaimana peran dari negaranya? Nah, sebetulnya PT Pelindo ini atau PT Pelabuhan Indonesia ini milik BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang dimana itu milik negara. Nah, tetapi masalahnya adalah walaupun itu kelihatannya milik negara, tetapi selalu aja ada selingan dari pihak swasta yang merugikan para sopir trailer ini. Nah, seharusnya peran negara dari menterinya langsung dari pusat harusnya turun untuk menangani masalah ini, bukan hanya menanggapi di berita. Saya dalam tanda kutip, saya harus memastikan ini tidak akan terulang lagi, saya akan memastikan ini tidak terulang lagi. Aksinya mana gitu. Nah, ini makanya peran dari negara ini sempat hilang gitu saat itu. Barulah pada saat kemacetan horor Tanjung Priok terjadi, barulah turun dan menangani masalah ini gitu, dan membuka kasus ini, yaitu terdapat dalang dari dalam PT Pelindo itu yang ditindaklanjuti. Nah, kemudian saya juga mewawancarai pemerintahan Kota Jakarta, yaitu Pak Ali Maulana Hakim selaku Wali Kota Jakarta Utara. Nah, jadi sebetulnya Pak Ali Maulana Hakim sebagai Wali Kota Jakarta Utara ini memiliki keterbatasan kekuasaan di Pelabuhan Tanjung Priok, karena itu dinaungi oleh PT Pelindo. Padahal Wali Kota Jakarta Utara, pemerintahan Kota Jakarta Utara itu pernah menandatangani dokumen kesepakatan bersama pada 27 Agustus, yang di dalamnya itu pemerintahan Kota Jakarta Utara memiliki fungsi pengawasan dari Pelabuhan Tanjung Priok itu sendiri. Tapi kenapa pada saat diwawancara pemerintahan Kota Jakarta Utara ini justru tidak terlalu tahu menahu gitu, dan melimpahkan jawaban itu ke PT Pelindo, padahal dia juga punya hak pengawasan. Nah, ini harusnya peran negara dan peran pemerintah Kota Jakarta Utara ini harus dikencangkan lagi gitu. Ini yang menjadi masalah, karena di pemerintahan Kota Jakarta Utara aja tidak ada tidak ada aksi langsung untuk menindaklanjuti isu ini gitu. Nah, walaupun memang beliau mengakui bahwa terdapat keterbatasan kekuasaan di Pelabuhan Tanjung Priok, tapi kan ada namanya dia label sebagai Wali Kota Jakarta Utara yang seharusnya memberikan solusi gitu. Nah, sebetulnya beliau sempat
memberikan solusi dari mengatasi masalah ini, yaitu rencana induk pelabuhan, di mana untuk mengurangi kontainer yang membludak di pelabuhan, itu dia menyarankan untuk memakai lahan buffer zone atau lahan yang kosong gitu. Nah, tetapi tidak tahu ya bagaimana ketindaklanjutannya gitu. Saya harap dari pemerintah, dari negara juga bisa menindaklanjuti dan bisa mengimplementasikan solusi-solusi yang diberikan dan membuktikan pernyataan-pernyataan yang sudah disebarkan lewat media, seperti itu. Baik, terima kasih dari saya, segitu saja. Mohon maaf apabila ada keliru. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.